Oke, halo semuanya, kembali lagi di sesi review analisa. Seperti biasa, di review analisa ini teman-teman yang ada di Discord itu mengirimkan analisanya, dicek analisa untuk kita review dan kita evaluasi gimana sih cara menganalisanya, apakah udah benar belum, cara pasang SLTP-nya udah benar belum, seperti itu. Gak usah lama-lama, langsung ke chart. Oke, ini dari Pak Gohan. Ini analisa saya, Mas. Nah, saya entry sell dengan RR ke 1:1,5 mengikuti tren bearish serta ada pemantauan rejection lumayan kuat di H4 mengikuti Fibonacci. Nah, langsung kita cek ya dengan RR 1,1,1,5 ya. Cek sekarang. Pak Gohan tadi entry di pair apa nih? Sebentar ya. Oke. Nah, mungkin langsung aja kita bahas untuk analisanya dari Pak Gohan ini. Analisanya lumayan bagus ya Pak untuk bearish ya, dengan target lebih rendah lagi. Namun dari di awal hari ini market structure-nya udah lumayan oke, kenaikan, penurunan ke lower low dan koreksi dulu ke atas. Sekarang targetnya penurunan, entry-nya di Fibonacci retracement 61,8. Boleh ya, katanya boleh-boleh aja sih. Nah, terus yang kedua ini support stand-nya sudah sesuai atau udah bagus ya. Nah, dari SNR 1, 2, 3, SNR dan 4. Oke. Pas banget udah di area key level, break retest untuk entry sell posisi. Nah, kemudian untuk penarikan Fibonacci-nya juga sudah mantap Pak, yaitu penarikan dari time frame besarnya, tidak dari time frame kecil. Jadi pandangannya lebih ke tren bearish bukan tren bullish. Oke, karena dari pergerakan besarnya gini. Nah, oke. Dengan TP yaitu di support dekat dan asalnya di area resistance dekat. Oke, sudah mantap Pak, sangat realistis untuk target TP-nya dan asalnya Pak. Bisa di hold saja atau dibiarkan, nanti kirim lagi ke cek analisa. Oke, lanjut. Oke, lanjut nomor 2, ini Pak AST. Hari ini belajar Fibonya Mas Rizky Ditama. Maaf, ini minta koreksi. Setupnya ada yang salah atau tidak ya? Walau saya sudah TP Mas, tapi mohon koreksinya jika ada yang salah. Jika udah TP masih minta koreksi, udah oke ya. Kalau kita ngelihat di sini Fibo tarik dari sini ke sini, dari high ke low untuk mencari retracement area 61,8786. Ketika sudah nyentuh hit, ya entry SL di sini atau di sini TP minus 27%. Oke. Dan ini juga ada area penting ya, area SNR yang lumayan kuat karena mantul-mantul dan menjadi area lower high yang oke untuk entry sell, dan menurut saya sudah cukup bagus nih. Apa yang perlu dikoreksi Pak? Udah TP gini Pak dari Pak ASP. Nah ya, Ngapain dikoreksi udah TP? Udah oke ya. Yang salah itu ketika orang yang MC itu baru salah. nah itu dia sebenarnya. Menurut saya Fibo ini udah cukup bagus. Jadi ketika market masuk di area sini ada rejection atau engulfing time frame kecil, itu bisa digas. Mantap Pak. The best. Lanjutin. Mantap Pak. Oke, lanjut dari Pak C. Ini apa nih? Mas, tolong cek analisa saya Mas di time frame H4. Oke, konfirmasinya tren turun berubah menjadi tren bearish. Nah, kemudian sudah bentuk clouds dan 3 sudah nyentuh area RBS. Oke. Terus untuk konfirmasi entry, downtrend sudah menjadi uptrend. Trendline ke break. Kedua ada double bottom. Oke, jadi lebih ke trend bullish. Saya cek dulu ya Pak. Untuk gambar pertama itu dampaknya di GBP USD. Trennya udah jelas, breakout ini ada breakout trendline dan break lower high sebelumnya, otomatis sudah membalikan tren ya untuk entry buy posisi dengan target di berapa nih? Ini dia di area key level ya, area penting 1, 2, 3 masuk area support resisten. Kalau kita tarik secara garis besarnya ya trennya bullish teman-teman ya untuk GBP USD. Nah, mungkin SL-nya aja yang terlalu kecil ini Pak. Ini hanya di bawah candle sebelumnya, takutnya masih akan ada retest kecil kembali ke zona support sebelum up lagi ke atas.
Jadi asal paling aman ya di bawah ini, di bawah low sebelumnya. Dan TP-nya bisa di high terakhir atau enggak di resistan terdekat teman-teman ya, untuk target asal dan TP-nya. Oke, sudah mantap dari Pak J tadi. Bisa dilanjutkan dulu Pak. Oke, next Mas Chef. Oke, lanjut dari Pak R nih, enggak ada. Mohon koreksinya Mas, USD Jepang Yen time frame H1, alasan entry, harga sudah menyentuh area Fibo 61,8 garis orange dan ada rejection. Sekarang tinggal menunggu harga untuk menembus bullish flag pattern. Setelah tertembus, menunggu retest di area support untuk posisi buy dengan target kenaikan sampai resisten selanjutnya. Oh, dari Pak R ini menunggu berekspektasi menunggu untuk break ya. Jadi berekspektasi untuk menunggu break, kalau udah break dia persiapan entry. Oke. Ini berarti lebih konservatif. Jadi ketika market sudah masuk ke area sini, Pak R ini menunggu break. Nah, ketika udah break di area sini, di area SNR sebelumnya, maka dia menunggu koreksi di area break ini. Nah, ketika sudah break, retest. Ingat, ketika break and retest, jangan langsung entry, tapi tunggu konfirmasi terakhir. Ada 2 konfirmasi, tinggal pilih salah satu, antara candle rejection atau enggak engulfing. Nah, ketika sudah muncul, bisa naik ke atas untuk entry buy. Dan untuk SLTP kayaknya SL-nya terlalu tipis deh Pak. SL-nya bisa di sini. Di sini nah. TP bisa terdekat di sini atau di sini. Pakai area SNR sebelumnya aja. Tinggal pilih. Kalau segini terlalu pendek menurutku. SL segini, jadi tujuannya SL agak lebar itu bukan hanya membatasi resiko, tapi memberikan ruang market untuk bergerak. Jadi, kalau ruangnya kecil gampang untuk SL ya. Seperti itu. Lanjut Pak R udah bagus, tinggal pemasangan SLTP nya aja sama target yang harus dibenahi. Mantap. Oke, lanjut dari Pak Bara nih. Mohon koreksinya Pak, di Bitcoin H1 market structure-nya bullish dan area di kotak masih konsolidasi. Tinggal menunggu break untuk melihat tren selanjutnya. Apa benar saya tarik garis market structure dan marking area konsolidasi seperti itu Pak? Oke, kita cek marking area konsolidasinya. Sudah benar. Oke, pertama kita pastikan dulu untuk trennya kan ya, trennya bullish. Ditandai dengan EMA yang Bapak pakai di sini. Nah, breakout di higher high, higher low ke higher high. Nah, kemudian ini ada high dan low yang udah ditandai ya di sini, high dan low-nya. Dan sekarang harga berada di higher high. Jadi otomatis harganya masih akan ada koreksi untuk kembali ke bawah sebelum melanjutkan ke higher high lagi. Nah, gini. Oke. Kemudian untuk konsolidasinya ada 2 ini yang ditandai, yaitu ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, yang pertama sebenarnya kena fake out bapaknya, kena fake out terus turun. Nah, yang kedua masih benar, kelihatannya bisa dikatakan masih bisa sih Pak untuk kenaikan di Bitcoin saat ini. Nah, karena ini juga mendekati area SNR, jadi biasanya lebih bagus Pak kalau untuk entry buy-nya antara Bapak buy stop di atas atau sell stopnya di bawah. Mungkin sell stop paling aman ya di ini resisten tertinggi ya teman-teman, supaya lebih aman untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, oke. Sudah mantap Bapak untuk analisanya dan untuk penempatan rectangle-nya tadi untuk konsolidasi udah mantap. Tinggal di ini aja, setting SLTP-nya di mana gitu aja supaya lebih enak nanti. Oke, lanjut Mas Chef. Oke, dari Pak Bagasari. Mas, tolong cek analisa NZUSD buat swing trade. Udah oke belum? Pas di area trendline, resisten, supply, terus RSI juga udah overbought. Banyak dong rumusnya ya. Konfirmasinya banyak. Ini ada trendline. Ini ada trendline, der, 3 kali sentuhan. Di sini ada supply, ya benar. Supply. Lalu ada resist juga. Nih. Lalu di sini RSI juga overbought. Wow, konfirmasinya 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Mantap. Menurutku gas aja, Pak. SL-nya terlalu kecil, aku prefer di atas ini, Pak. Jangan terlalu kecil juga SL-nya. Karena tujuannya memberikan market ruang gerak. Soalnya area aman, SL area aman itu di sini, Pak. TP-nya bisa lebih dalam lagi, minimal di sini atau 1/2. Jadi menurutku dari Pak Bagasari swing trade-nya ini udah bagus untuk ngehold lumayan panjang ya. Soalnya ada 4 konfirmasi yang cukup oke dan SL-nya jangan terlalu pendek juga, rawan tersentuh karena market membutuhkan ruang gerak. Jadi keep it up dan benahi SLTP-nya, Pak. Seperti itu, mantap, Pak. Kalau SL-nya lebar berarti lot-nya yang dikecilin. Mantap ya gini. Mantap Mas. Udah mantap nih. Oke, gitu aja teman-teman untuk episode review analisa. Jadi seperti biasa teman-teman nanti kirim drop your analysis di cek analisa, nanti kita evaluasi gimana sih perkembangannya. Gitu aja, nggak usah lama-lama. See you next episode. Goodbye. Goodbye.